Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to the Guru Now channel with me, Mr. Pur. Okay, this time our theme is special because we will learn about grammar. Wow, so excited, right? Yeah, I will explain you about simple present tense. Let's go. Oke, baik teman-teman, seperti yang Mister jelaskan tadi, jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, jadi simple present tense ini adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Kemudian juga merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, ini harus dicermati. Karena tenses ini sering digunakan, justru karena itu kita harus mempelajarinya dengan benar-benar teliti bagaimana penggunaannya dipelajari dengan baik. Karena seperti namanya, simple present tense, simple, mudah ya. Jadi dia adalah salah satu tenses yang mudah yang nantinya menurut Mister akan menjadi dasar kita dalam memahami tenses-tenses selanjutnya. Artinya saat kita bisa memahami tenses ini dengan baik, maka untuk mempelajari tenses-tenses yang selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Nah, oleh karena itu, khususnya bagi kalian yang baru belajar bahasa Inggris atau tenses, maka ikuti video ini dengan baik sampai habis, jangan skip-skip ya, supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman tentang simple present tense dengan mantap. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan juga dikarenakan simple present tense ini cakupannya lumayan luas, karena di dalam simple present tense itu ada berbentuk nominal, ada yang berbentuk verbal. Nah, kemudian dia juga ada penggunaan dalam kata kerjanya nanti menggunakan s, is, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif, pembahasan kita hari ini akan kita batasi untuk membahas tentang simple present tense yang berbentuk verbal. Nah, untuk yang bentuk nominalnya akan kita jelaskan di next video. Oke, baik, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang sudah bersifat umum atau kebenaran yang sudah umum, dan juga menceritakan atau menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutinitas. Jadi kalau kalian ingin ngomongin sesuatu yang sudah umum atau ngomongin tentang aktivitas kalian sehari-hari, rutinitas kalian, maka gunakanlah tenses ini. Makanya Mister sebut tadi tenses ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ciri dari simple present tense ini adalah dia menggunakan verb one atau kata kerja bentuk dasar. Nah, seperti itu. Untuk pemahaman yang lebih mantapnya lagi, lihat tabel ini dan penjelasan setelah ini. Ya, baik teman-teman, di sini kalian bisa melihat tabel dalam membuat kalimat simple present tense. Nah, kalian bisa melihat di sana ya, ada tanda tambah, kurang, dan tanya tuh. Kita akan pelajari sama-sama. Nah, untuk yang tambah itu artinya dalam membuat kalimat dalam bentuk positif. Nah, di situ ada tulisan S, artinya itu subjek atau pelaku, orang yang mengerjakan perbuatan. Nah, kemudian ditambahkan verb one. Di rumus ini digunakan saat subjeknya adalah I, you, we, they. Oke, kemudian di bawahnya di situ ada S, yaitu subjek. Subjek untuk he, she, dan it. Itu ditambahkan verb one, kemudian ditambahkan is atau s. Nah, untuk penggunaan SIS ini ada aturannya ya. Jadi tidak semua kata kerja bebas untuk ditambahkan s atau is. Akan kita jelaskan lebih dalam setelah kita membahas tabel ini. Nah, kemudian di bawahnya yang tanda kurang itu negatif, itu untuk membentuk kalimat simple present tense dalam bentuk negatif. Nah, ini hampir sama ya dengan yang positifnya, yaitu ada s atau subjek, ditambahkan do, ditambahkan not, ditambahkan verb one. Kemudian untuk subjek yang he, she, dan it, itu subjeknya ditambahkan does, ditambahkan not, ditambahkan verb one. Nah, ini juga penggunaan do dan does akan kita jelaskan lebih dalam lagi bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat. Dan kemudian di kalimat yang terakhir, yaitu kalimat tanya atau interrogatif, di situ menggunakan rumus do ditambah dengan subjek
ditambah dengan verb one, dan jangan lupa penggunaan tanda tanya. Kemudian untuk subjeknya yang he, she, it, rumusnya menggunakan does, ditambahkan dengan subjek, ditambahkan verb one, dan tanda tanya. Nah, bisa kalian perhatikan dulu, bisa kalian screenshot mungkin rumus ini untuk mempermudah kalian belajar di rumah ya. Nah, seperti yang Mister katakan tadi, bahwa dalam penggunaan S atau IS ini pun ada aturannya ya. Tidak semua kata kerja bebas untuk ditambahkan S atau IS. Oleh karena itu, yuk kita kepoin gimana cara-cara untuk menambahkan S atau IS pada kata kerja di simple present tense. Untuk peraturan yang pertama ialah kata kerja yang berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y adalah huruf vokal, maka kata kerja ditambah huruf S. Contohnya di sini ada kata say. Nah, kata say ini di ujungnya menggunakan huruf Y ya. Kemudian sebelum huruf Y-nya ada huruf vokal atau huruf hidup, yaitu huruf A. Maka dalam kalimat dirubah menjadi seperti ini. Rio says everything is going to be alright. Rio says everything is going to be alright. Nah, ini kata say-nya dirubah menjadi says, ditambahkan huruf S. Seperti itu ya. Kemudian pada contoh yang kedua ada kata pray. Sama, di ujungnya ada huruf Y, kemudian sebelum huruf Y ada huruf A, huruf vokal A. Maka dalam kalimat menjadi Wira prays before have lunch. Wira prays before have lunch. Untuk aturan yang kedua ialah kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan atau huruf mati. Maka kata kerja ditambahkan ES dengan mengganti huruf Y. Nah, contohnya seperti ini. Pada kata yang pertama ialah kata study. Kata study dirubah menjadi seperti ini dalam sebuah contohnya. Hasna studies English every day. Hasna studies English every day. Nah, dalam kata study di situ ada ujungnya huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf konsonan yaitu huruf D. Maka huruf Y yang di ujungnya itu dirubah terlebih dahulu menjadi huruf I. Setelahnya ditambahkan ES. Maka study berubah menjadi studies. Nah, kemudian pada contoh yang kedua ada kata cry. Dalam sebuah kalimat dibaca seperti ini. My mother cries when watch that movie. My mother cries when watch that movie. Nah, itu di kata cry ujungnya huruf Y dan sebelum huruf Y ada huruf R, yaitu salah satu huruf konsonan atau huruf mati. Maka huruf Y yang di ujungnya dirubah terlebih dahulu dengan huruf I, kemudian ditambahkan ES. Maka cry berubah menjadi cries. Untuk peraturan yang ketiga, yaitu kata kerja yang berakhiran huruf CH, SH, O, dan X. Maka akhir kata kerjanya ditambahkan ES. Contohnya pada kata yang pertama ialah catch. Nah, catch di sini huruf terakhirnya menggunakan huruf C dan H. Maka dalam kalimat menjadi Hasna catches the ball. Hasna catches the ball. Jadi ditambahkan ES di belakangnya. Maka catch menjadi catches. Pada kata yang kedua ada wish. Nah, wish di sini dia di ujungnya menggunakan kata S dan H. Maka dalam sebuah kalimat dibaca menjadi Nauzan wishes to get first rank. Nauzan wishes to get first rank. Nah, maka wish ditambahkan IS
menjadi wishes. Seperti itu. Kemudian kata yang ketiga yaitu go. Go di ujungnya menggunakan huruf O, maka dirubah menjadi goes. Dalam sebuah kalimat seperti ini. Nizam goes to school at 6 a.m. Nizam goes to school at 6 a.m. Nah, go berubah menjadi goes. Kemudian pada kalimat atau kata yang keempat yaitu mix. Mix. Ujungnya menggunakan huruf X, maka dirubah menjadi mixes. Mixes. Menjadi sebuah kalimat seperti ini. My mother mixes meatball into the soup. My mother mixes meatball into the soup. Itu tadi ya penjelasan bagaimana cara penggunaan s atau es. Jika subjeknya selain he, she, it, maka hanya menggunakan kata kerja dasar atau verb one tanpa ditambah apapun. Oke, kemudian kita masuk ke negative sentence-nya ya. Untuk penggunaan do dan does. Nah, di sini do dan does juga mengikuti subjek yang digunakan dalam kalimat. Nah, untuk do digunakan pada subjek I, you, we, they. Dalam sebuah contoh seperti ini. I do not catch the ball. I do not catch the ball. Jadi karena menggunakan subjek I, maka dia menggunakan do. Begitu juga jika nanti menggunakan subjek you, we, atau they. Misalkan kita ganti menjadi you, maka you do not catch the ball. Itu untuk penggunaan do. Kemudian untuk penggunaan does digunakan pada subjek he, she, it. Pada sebuah contoh seperti ini. Hasna does not catch the ball. Hasna does not catch the ball. Nah, di sini menggunakan Hasna, kalian jangan bingung ya. Jadi Hasna ini adalah perempuan, pelakunya perempuan. Kata ganti orangnya menggunakan she. Jadi Hasna tetap menggunakan does. Atau misalkan nanti dalam sebuah kalimat subjeknya kita ganti menjadi Mr. Fur. Maka menjadi seperti ini. Mr. Fur does not catch the ball. Mr. Fur does not catch the ball. Jadi Mr. Fur kata ganti orangnya yaitu he. Jadi tetap menggunakan does. Sekarang kita bikin kesimpulan, kita cocokkan dengan tabel yang sudah Mister berikan di awal dengan rumus simple present tense. Nah, di sini kita coba membuat kalimat yang menggunakan subjek I, you, we, they. Di sini Mister menggunakan subjek yang we ya. Nah, di situ ada kalimat positifnya. Kita baca. We go to school at 6 a.m. We go to school at 6 a.m. Kalimat yang negatifnya, we do not go to school at 6 a.m. We do not go to school at 6 a.m. Dan kalimat yang interrogatifnya, do we go to school at 6 a.m.? Do we go to school at 6 a.m.? Nah, kemudian contoh berikutnya untuk penggunaan subjek he, she, it dan penggunaan does dalam sebuah kalimat. Kalimat positifnya ialah Nizam goes to school at 6 a.m. Nizam goes to school at 6 a.m. Kalimat negatifnya Nizam does not go to school at 6 a.m. Nizam does not go to school at 6 a.m. Dan kalimat interrogatifnya, does Nizam go to school at 6 a.m.? Does Nizam go to school at 6 a.m.? Nah, begitu ya teman-teman cara pembuatan kalimat dalam simple present tense.
Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang simple present tense berbentuk verbal. Nah, harapannya semoga setelah kalian menonton video ini, kalian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang simple present tense. Nah, kemudian juga selalu Mister ingatkan untuk mempraktikannya. Bisa kalian mulai dengan membuat kalimat-kalimat sederhana dulu, menggunakan kosakata-kosakata yang sudah kalian ketahui dulu. Jadi harus dipraktikkan ya, supaya perlahan-lahan mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Seperti itu ya. Oke, seperti biasa, don't forget to subscribe this channel and then comment and share this video to your family, to your friend who need more material for English. Okay, thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.